hari ini akan mengubahkan hidup kami, dan kami akan mengalami terobosan-terobosan di dalam hidup untuk kami semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kekuatan apapun yang bukan dari Tuhan, aku perintahkan beranjaklah demi nama Yesus. Engkau tidak boleh ada di tempat ini. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, gedung ini dalam perlindungan otoritas ilahi, termasuk juga sekolah minggu dalam tudung kemuliaan. Bicara dan urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita duduk, tepuk tangan dulu yang meriah. Silakan duduk. Baik, salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati hari ini. Baik, puji Tuhan. Saya akan berbagi hari ini tentang apa yang saya dapatkan seminggu lalu ketika kita berdoa. Judulnya adalah Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di keluarga kita seperti di surga. Dalam bahasa Inggris disebut dengan Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Saudara, ini bicara tentang setiap kita tidak bisa dipengaruhi dengan situasi dan kondisi apapun. Katakan amin, saudara. Dunia boleh gonjang-ganjing, bumi boleh bergetar, situasi boleh tidak mengenakan bagi dunia, tapi bagi kita tidak ada pengaruh apa-apa. Saudara sudah tahu nih, kalau bulan lalu saya bicara tentang apa? Kemuliaan Tuhan kabur. Tapi hari ini tidak kalah menariknya, dahsyatnya firman Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara tahu kenapa saya katakan kita tidak bisa dipengaruhi dengan situasi apapun? Justru orang merasakan susah, kita tidak. Supaya saudara tangkap ini, orang di dunia sana sedang susah dan ketakutan getar-getir. Kita tidak berlaku untuk kita anak-anak Tuhan. Saudara tahu peristiwa di Taman Eden itu prototipenya surga. Tahu maksudnya prototipenya surga? Surga pernah ada di Taman Eden waktu itu. Halo? Surga pernah ada di Taman Eden. Segala sesuatu berlimpah di sana. Tidak ada yang tidak mereka bisa nikmati kecuali satu. Apa itu? Pohon pengetahuan. Itu membuktikan dalam perjalanan manusia tetap ada satu yang tidak boleh kita makan. Tahu apa yang tidak boleh saya makan? Hah? Udah mulai tahu ya, rasa ya berarti ya. Nah, sejak dulu itu sudah Tuhan ajarkan bagi setiap manusia. Jangan coba-coba makan itu. Jadi Eden bicara tentang prototipenya sorga. Segala sesuatu di sana ada. Tapi sayang sekali, akhirnya Eden tidak bisa dinikmati oleh Adam dan Hawa. Betul? Kenapa dia tidak bisa nikmati lagi? Kenapa? Karena bikin dosa. Kenapa dia bikin dosa? Karena dia tidak taat akan firman Tuhan, tidak taat akan perintah Tuhan. Saya akan mengubahkan paradigma saudara ini. Kenapa saya katakan ini? Saya membuktikan sendiri. Orang bilang susah, saya ganti mobil. Halo? Kok bisa Bapak itu ganti mobil ya? Bukan mobil murah itu saudara. Ditawar orang 200 juta ya. 200 juta ditawar. Dari mana uangnya? Anak-anak Tuhan selalu ada jalan teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kita sedang menarik surga ke dalam keluarga kita. Yang selama ini anak-anak Tuhan nampak dia punya otak. Dia ketakutan,
Dia tidak mengerti, sehingga apa? Hidupnya begitu-begitu aja. Mau menarik kerajaan surga atas keluarga kita? Amin, saudara. Kita akan mengembalikan Taman Eden ke dalam keluarga kita. Pada waktu itu, kalau Maleakhi pasal yang ketiga ayat 7 bilang, sejak dulu nenek moyangmu sudah melanggar perintah Tuhan. Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, maka dengan seketika manusia terus hidupnya melarat dan melarat, dibikin susah. Tapi Adam yang kedua, siapa itu? Yesus. Dia datang. Makanya kalau saudara baca Roma pasal ketiga ayat yang ke-23 dan 24, tolong buka cepat. Muncul. Apa dikatakan? Karena apa? Semua orang, baca sama-sama. Terus dan 24 kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, maka kita ditebus dengan cuma-cuma. Artinya ketika Adam dan Hawa kena kutuk, masuk dalam perangkap dosa, tapi Yesus melepaskan kita. Percaya sekarang saudara-saudara sudah dibebaskan dari dosa itu? Percayakah saudara-saudara sudah dibebaskan dari kutuk itu? Percayakah saudara hari ini Eden itu kembali kita nikmati? Amin, saudara. Saya gak ngerti cara Tuhan. Kadang-kadang lagi galau, tiba-tiba jam 6 pagi kita lagi berdoa subuh, orang datang, sudah di bawah, pendeta datang, 2 orang 1 mobil dari Tambusai Utara datang ke Pekanbaru itu gak pernah datang. Tiba-tiba nelpon, kita lagi doa pagi. Saya lihat ngapain kita pagi-pagi. Tapi coba, biasanya pagi subuh jam 6 kurang 15 pasti ada urgent. Saya coba angkat, ya saya lagi berdoa, nanti saya, Pak kami di bawah. Saya bingung saudara, kok bisa di bawah dia? Sudah, itu gak pernah datang kayak begitu waktu itu. Saya turun setelah doa pagi. Kemudian apa dikatakan? Pak, bisa jualkan mobil kita Pak, kami butuh uang. Oh ya? Saya teringat dengan Mama Didi, anaknya punya showroom. Saya langsung telepon, mau beli mobil gak? Saya kan bukan calon, bukan, kerjaan saya bukan jual mobil, tapi itulah cara Tuhan. Dan saya seperti dia, gak ada dalam pikiran saya, oh ini bahasa Cina bilang, kamu tahu nih, ini dia nih, kalau ada orang mau butuh sesuatu, saya akan pasti dapat duit. Gak ada terpikir seperti. Oh ya, sebentar ya, saya punya jemaat, anaknya namanya Tony, mungkin saudara ada yang kenal dengan Mama Didi kan. Saya telepon, Tony, mau beli mobil, mobilnya Pajero. Terus, oh ya, coba lihat dulu Pak, tapi mobilnya di Bagan Batu. Dia datang waktu ke rumah saya itu pakai mobil, aduh lupa saya, mirip ini, Calya, Toyota Calya. Dia datang pakai Toyota Calya. Tolong Pak jualkan mobil kami. Tapi mobilnya di Bagan Batu. Oh ya. Kemudian si Tominya langsung bilang, Pak, gimana kalau kita lihat hari ini Pak? Tapi Bapak harus ikut. Kok saya harus ikut? Lihat nanti, saya bilang, tiba-tiba sudah dijemput saya di rumah. Tolonglah Pak, bantu saya, ikutlah Bapak. Pendeknya Bapak saya traktir hari ini, makan sepanjang jalan semua. Iya pergi. Begitu deal. Nomor telepon Bapak berapa? Ada saja orang memberkati saya sudah. Dan nilainya cukup besar. Saudara, bagaimana mungkin kita diam-diam di rumah lagi doa, orang datang memberkati kita saudara? Itu tandanya datanglah kerajaan Tuhan di keluarga kita. Eden kembali atas keluarga kita. Yang tadinya Adam dan Hawa keluar dari Eden, tapi kita menikmati Eden ketika Yesus telah menebus kita.
maka segala kutuk apapun dipatahkan. Anak-anak Tuhan pasti diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, saudara. Nah, sekarang berikutnya yang saya catat di sini, saudara, berkat apa yang kita terima ketika kita sudah dibebaskan dari kutuk itu. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 dikatakan demikian. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan 14 dikatakan demikian. Saya akan bacakan saja, saudara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Kenapa tadi Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Karena tidak taat akan firman, akan perintah Tuhan, kan? Tidak taat akan perintah, tidak taat akan firman Tuhan, maka dibuang dari Eden. Tapi hari ini Tuhan sampaikan, jika engkau mendengar suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lubukmu. Stop situ dulu. Berkat bagul akan saudara terima ketika engkau mengerti akan hal ini. Ketika Eden dikembalikan kepada kita. Eden itu, saya cari dalam kamus Septuaginta, itu diambil dari bahasa Persia kuno, namanya Paradise. Dalam bahasa Inggris disebut Paradise. Paradise kalau saudara lihat dalam kamus bahasa Inggris artinya sorga. Jadi kalau Taman Eden itu artinya taman sorga. Dan hari ini sorga itu kita kembalikan. Kita tidak usah jadi orang munafik. Sorga itu penuh dengan kelimpahan, betul? Makanya khotbah ibu ini saya catat di handphone saya. Di sorga itu tanahnya aja emas, dindingnya apa? Yaspis. Bebatuan yang hebat semua ada di sorga. Tidak ada kemiskinan di sorga. Kalau saudara tarik sorga ke bumi, ke keluarga kita, maka saudara tidak akan kesusahan dalam hidup. Tepuk tangan dulu dong. Terserah apa kata orang, tapi yang saya pelajari, yang saya dapat dalam satu minggu ini, bahwa kita tidak akan tergoncangkan walaupun dunia sedang bergoncang. Karena Tuhan kita, Tuhan ini tidak bisa digoncangkan. Dan Tuhan bilang kepada kita, kalau saudara baca kitab Yohanes pasal 12, kita ini sebenarnya makhluk rohani yang daripada Tuhan. Jadi kalau kita datang dari Tuhan, kita bukan berasal dari dunia ini, kita tidak bisa dipengaruhi dengan kerajaan yang tergoncangkan. Halo? Amin semua saudara? Di sini ada berkat, dikatakan berkat bakul, di mana kita dipersiapkan oleh Tuhan menerima berkat itu. Dan kemudian dikatakan dengan berkat lumbung. Ini berkat yang Tuhan berikan kepada kita, berkat dunia. Namun dia bisa saja krisis, dia bisa saja minus. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, dikatakan ayat yang 14 terakhir, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara dikasih perhatikan baik-baik. Kalau dari atas tadi kita baca, kalau engkau dengar dan ikut perintah Tuhan,
maka engkau tidak akan pernah susah. Terus, tapi seringkali orang mengandalkan kekuatannya. Makanya kemarin dalam buku siapa namanya? Kemarin saya buku ini The Boiling Point, saya ada masukkan itu dalam Facebook saya, di mana kekristenan sedang berada dalam titik nadir. Setelah disurvei namanya Josh Barna, hanya 7% orang Kristen yang mengerti bahwa Yesus itu mati, naik ke surga, bangkit, naik surga, menyediakan tempat bagi kita. Hanya sedikit orang Kristen yang mengerti bahwa kita sebetulnya hidup kita menjadi anak-anak yang hebat. Hanya sedikit pula orang Kristen yang mengerti bahwa kekayaan yang dia dapat itu karena hebatnya dia. Dia tidak percaya bahwa itu karena pengabdian kita dan taat kepada Tuhan. 7% saja. Jadi saya berdoa jangan saudara yang kena dalam 7% ini. Saudara udah sungguh-sungguh datang ke gereja tapi nggak ngerti. Kayaknya aja kita orang Kristen, tapi kita nggak percaya, kita ragu bahwa nanti kita mati kita akan di surga. Dan hidup kita diberkati ini bukan karena hebat kita, tapi karena pengabdian kita kepada Tuhan. Halo, saudara? Itu yang dikatakan Josh Barna dalam surveinya. Nah, saudara, kita buka sekarang dalam Maliaki pasal yang ketiga. Nah, ini di sini. Tadi kita bicara bagaimana Adam itu tidak taat, dibuang. Maliaki, saudara mungkin sudah lama tidak baca kitab ini, karena saudara mungkin takut baca ini kali ya. Ayat ke-7 dikatakan demikian, saudara. Ayat ke-7. Bahwasanya, sejak zaman nenek moyangmu, saya ulangi lagi ya, ayat 7 ya. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau dulu mungkin saudara tidak paham, tidak ngerti, hari ini Tuhan suruh kita kembali kepada firman Tuhan. Taat akan perintah. Mau taat? Mau menarik surga dalam keluarga kita? Harus taat akan firman. Kemudian dikatakan demikian. Dengan cara bagaimana kami harus kembali? Nah, ayat 8 dikatakan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai apa? Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dari sejak Adam dan Hawa ini sudah diajarkan oleh Tuhan. Dalam bahasa Inggris, persembahan persepuluhan itu dengan persembahan biasa itu berbeda. Persepuluhan itu dalam bahasa Inggris tithe, tulisannya T-I-T-H-E, membacanya tithe. Kalau persembahan itu bahasa Inggrisnya offering. Di situ persembahan khusus, buah sulung, diakonnya dan lain sebagainya. Tapi tithe beda, bahasa Inggrisnya itu udah beda. Jangan coba-coba diganggu. Dengan cara apa manusia menipu? Bagaimana caranya kembali? Kembalilah taat akan firman Tuhan. Kembalilah mengembalikan milik Tuhan. Amin semua saudara. Saudara, saya perpuluhan itu saudara memberinya dari hatimu tulus. Dan jangan bilang sama gembala begini, Pak, ini uang perpuluhan saya, beli nanti keyboard ya Pak. Bukan urusanmu itu, ngatur-ngatur gembala. Saya pernah mobil saya rusak di pinggir jalan. Datanglah jemaat kita. Dia melihat saya sedang dalam kesusahan. Bukan kesusahan dalam hal, dia lihat saya mungkin dalam keadaan susah. Karena dia tahu mobil saya rusak, spare partnya bakal mahal. Saya lagi dongkrak naikkan bannya, saya benarin sendiri di tengah jalan ini. Mobil saya mati di tengah jalan. Waktu naik apa mobil? Rush warna merah. Saudara pastikan ini.
Dia datang menghampiri saya. Dia bilang dengan saya begini, Pak Gembala, jangan khawatir Pak, nanti saya kasih perpuluhan. Saya miring mukanya. Apa urusan? Kau kasih perpuluhan, kasih aja. Itu bukan urusan kita. Karena sejak dulu memang sudah Tuhan ajarkan memberi, mengembalikan miliknya Tuhan. Jangan dikte gembalamu dengan hal-hal aneh-aneh. Urusan gembala nanti urusan dengan Tuhan. Saya pun tahu dan saya tidak serakah jadi orang. Jangan katakan Pak, ini beli keyboardnya Pak, uang perpuluhan saya. Ini Pak. Jangan takut Pak, dia bisiknya saya jelas saya dengar. Pak, jangan takut Pak ya. Mobil bapaknya memang parah, tapi saya nanti ngasih perpuluhan kok katanya. Hatiku sedih melihatnya. Ini orang gak ngerti. Kalau you mau kasih, you kasih dengan offering. Lalu saudara, apa tadi offering? Persembahan memang karena kau tergerak hati. Nanti kita belajar. Jangan kau dikte gembalamu dengan memberi perpuluhan. Itu namanya kita berdagang dengan Tuhan. Pak, takut kan kita? Itu memang perintah Tuhan. Kalau saudara mau diberkati lebih, kembalikan itu milik Tuhan. Jangan coba-coba ambil. Dan jujur lakukan itu, jujur. Maaf ini, biasanya ibu-ibu yang suka megang ini, yang kadang-kadang bisa bertengkar dengan suami oleh karena hitung-hitungan. Kau harus kembali taat kepada firman Tuhan, supaya surga itu ada dalam rumah tangga kita. Kembalikan tithe, persepuluhan. Saya berharap kita semua yang ada di gereja ini berbeda. Dunia boleh bergoncang, tapi kita tidak. Saya lanjutkan ayat ini. Ayat yang ke-9. Ya. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Supaya ada, sama-sama baca. Kok suaranya ya? Sama-sama dengan kuat. Mulai dari yang 10. Ada dua instrumen yang dipakai dan diajarkan Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Ketika dunia sedang goncang, ada dua instrumen ini. Yang pertama, kembalikan milik Tuhan. Yang kedua, kembalikan jangan makan benih. Engkau memberikan kepada orang susah dengan ucapan syukur, dengan buah sulung dan lain sebagainya, diakonia. Itu namanya offering. Itu dari hatimu juga. Jadi jangan ganggu uang persepuluhan itu untuk apapun. Itu memang untuk rumah Tuhan. Supaya paham ya. Supaya jangan nggak nangkap lagi. Jangan bisikan ke telinga saya, Pak, besok aku masih perpuluhan. Tak usir kamu. Kenapa Tuhan beri perintahkan untuk beri persepuluhan? Dikatakan tadi supaya ada makanan di rumah Tuhan. Saudara, gereja ini saudara nggak bisa bahasa roh listriknya hidup. Bisa? 1 jutaan ini listrik kita 1 bulan. Kita juga punya full timer. Halo? 1 jutaan di sini, 1 jutaan di sana. 1 bulan sudah berapa? Kita undang khotbah
undang pengkhotbah dari luar. Kalau mau tahu nanti persembahan kasih boleh tanya ke Bu Besti tanya. Tapi jangan tanya dengan Bu Besti, Bu, coba lihat dulu perburuanku masuk nggak? Usah tanya juga. Kalau nggak masuk di mesti dia berdosen. Nggak pernah dilakukan Bu Besti yang aneh-aneh. Dia bendahara yang baik dari dulu, makanya saya percaya dia. Masuk nggak perburuanku? Kemana kau bikin dosa? Tanya udah. Bikin dosa dari saudara itu memang keharusan kita untuk memberikan itu Tuhan. Dan gereja ini ada hamba-hamba Tuhan untuk diberi makan. Tidak pernah gereja kita datang pendeta khotbah kita nggak kasih uang sama dia. Siapapun yang datang tidak pernah sedikit kita kasih. Khotbah KKR itu bukan sedikit saya kasih. Makanya kadang-kadang ada juga pendeta yang kepengen lagi mau KKR karena jumlahnya cukup besar juga saudara. Dan kita servis nginap di hotel, padahal janji kita 1 malam saja dia datang, hari ini dia khotbah, malam ini dia kita inapkan di hotel. Tapi dia bisa 4-5 hari di Pekanbaru. Saya bilang dengan dia, Pak, mulai kedatangan Bapak di Pekanbaru itu tanggung jawab saya. Jadi 5 hari Bapak nginap, 5 hari kita bayar hotel. Saya bilang begitu. Nggak bisa dong, saudara hanya nyanyi-nyanyi aja bahasa roh tanpa ada perbuatan iman. Bisa? Tidak bisa. Saudara teriak-teriak di bawah bahasa roh, listrik sudah mau udah bunyi dia merah. Bahasa roh di bawah bisa? Nggak bisa saudara. Harus pakai uang. Ketika engkau memberikan persepuluhan ini, maka sorga terbuka atas kita. Pintu sorga terbuka atas kita. Tingkap langit dibukakan atas saudara semua. Amin semua. Ada 2 instrumen yang Tuhan ajarkan bagi kita, bagi anak-anak yang dikasihinya, sehingga engkau tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Kembalikan diri Tuhan. Berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan saudara. Nah kemudian yang tadi pertama makanan jasmani, di mana segala sesuatu yang ada dalam gereja ini perlu kita keluarkan uang. Sampai sekarang gereja kita di Duta Persada, kalau saudara jalan kayak goyang kan, gini dia, masuk pintunya kayak mau gempa. Kenapa? Lantainya retak-retak. Dan itu harus diperbaiki. Dan itu juga harus membutuhkan biaya. Yang kedua, berkat rohani. Berkat rohani ini, gembala saudara selalu memberikan firman Tuhan. Setiap pagi kita sharing firman Tuhan. Setiap doa pelayan saya berbagi firman Tuhan. Ada visi gereja Tuhan taruhkan di hati saya bagikan buat saudara. Ada firman Tuhan yang selalu dibagikan oleh gembala saudara. Untuk apa itu? Supaya saudara dan saya mengalami terobosan-terobosan dalam segala sesuatu. Amin semua saudara. Saudara mengalami terobosan dalam. Oh, jadi begini ya. Oh, jadi saudara sudah tahu. Oh, kalau ini berarti saya harus ikuti. Saudara mengalami breakthrough dalam segala sesuatu. Saudara tidak lagi bodoh, digoda oleh setan. Saudara tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini, karena saudara diberi makan rohani oleh gembala saudara dengan benar. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ayat 11 dikatakan demikian. Aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, yang ketiga, aset saudara dipelihara Tuhan. Saudara tidak sakit-sakitan. Gembala saudara tidak mati
dihajar COVID 1 bulan. Sampai hari ini tidak ada kita yang mati dihajar COVID. Amin semua. Karena pagar masih memagari kita semua. Jangan saudara pikir saudara masih muda. Jangan sombong saudara bilang saudara kuat kalau nggak mengandalkan Tuhan. Umur 30 mati. Umur 20 mati. Saya udah lihat. Jangan bangga kita. Saya ini kuat. Kadang-kadang orang Batak kan gini, pesta suka-sukanya. Berjoget panortor rame-rame. Gak perlu dia, dah ada COVID. Jangan dong. Begitu kan saudara megah-megah, mati saudara. Jangan sombong kita. Gak pakai masker. Saya ingatkan ya, saya tidak mau jemaat kita jadi bodoh. Selalu gunakan masker. Ada pula jemaat kita saya lihat 3 hari masker, dia hitam.